Yang pertama, Gus Dur ditersangkakan dengan pasal 156A KUHP, pasal penodaan agama. Pasal yang dulu pernah menjadikan Ahok dibui 2 tahun gara-gara terbukti melakukan penodaan agama. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, ini ada video yang menarik sahabat-sahabat, di mana pengacara si Sugih Nur ini itu melakukan konferensi pers dengan berharap ya sepertinya untuk bagaimana si Sugih Nur ini dibebaskan dari tahanan. Dan apa yang dia sampaikan bahwa mubahalah yang dia lakukan antara Sugih Nur dan si Bambang Tri itu betul dan sesuai dengan syariat. Itu sahabat-sahabat. Tetapi lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Yang pertama, Gus Dur ditersangkakan dengan pasal 156A KUHP, pasal penodaan agama. Pasal yang dulu pernah menjadikan Ahok dibui 2 tahun gara-gara terbukti melakukan penodaan agama. Kalau Ahok wajar karena dia masuk ke ranah akidah umat Islam padahal dia tidak beragama Islam. Kemudian membuat seruan jangan mau dibodoh-bodohin oleh surat Al-Maidah, padahal Al-Quran itu kalamullah, pasti benar. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu yang salah. Tapi kenapa Ahok yang non muslim berani menfitnah Al-Quran dan menyeru kepada kita jangan mau dibodoh-bodohi dengan surah Al-Maidah. Tapi kalau Gus Nur, saya sampai hari ini juga bingung kok bisa bermubahalah. Yang saat itu sebenarnya yang bermubahalah bukan Gus Dur. Gus Dur hanya membimbing mubahalah seseorang yang meyakini ijazah Presiden Joko Widodo palsu, dan orang ini sudah pernah masuk penjara 3 tahun, keluar setelah menjalani 2 tahun setengah, tapi tetap menyampaikan bahwa ijazah itu palsu. Nah, karena itulah Gus Dur kemudian meminta keyakinan kalau benar ya Anda ini temuan daripada ijazah itu benar-benar palsu, berani nggak mubahalah? Nah, maka Bambang Tri tadi menyanggupi mubahalah. Nah, Gus Nur kemudian mengadakan membimbing Bambang Tri untuk membacakan redaksi mubahalah yang pada intinya Bambang Tri meyakini bahwa apa yang dia tulis dan dia katakan soal ijazah palsu adalah benar dan dia siap dilaknat oleh Allah kalau keliru. Kenapa Gus Nur melakukan itu? Karena banyaknya kebohongan yang beredar selama ini. Dia ingin mendapatkan keyakinan, maka dia minta Bambang Tri melakukan mubahalah. Nah, mubahalah ini kemudian dijadikan kasus penistaan agama. Makanya pada tanggal 17 atau 18 hari Kamis yang lalu ya Ustaz Salaman ya, kita mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk cari tahu apakah benar ada ahli dari MUI yang sudah ditunjuk untuk memberikan keterangan di Bareskrim Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber, yang memberikan deskripsi bahwa mubahalah itu adalah penodaan agama. Sebab dalam kasus penodaan agama, unsur menodai atau tidak itu harus dibuktikan dengan adanya keterangan ahli. Ahli tersebut adalah ahli agama. Kalau ahli agama Islam harus berasal dari representasi umat Islam. Dalam hal ini MUI. Sama persis seperti kasus Ahok. Dulu Ahok itu ahli agamanya dari MUI, bahkan ketua MUI saat itu ya Kiai Maruf Amin juga dihadirkan sebagai saksi representasi MUI untuk memberikan keterangan tentang fatwa keagamaan yang sudah dikeluarkan MUI terkait pernyataan Ahok di Pulau Seribu yang menyatakan jangan mau dibodoh-bodohi oleh surat Al-Maidah itu gitu loh. Sebab sebelumnya penyidik sudah kita ingatkan ini keliru, ini berbahaya kalau diteruskan. Dan harus ada ahli dari MUI. Menurut penyidik, infonya sudah berkoordinasi dengan MUI. Maka kita kemarin sudah minta
tapi belum sempat ditemui. Intinya dua hal, yang satu tanya apakah sudah ada ahli yang ditunjuk dari MUI, yang kedua tolong Majelis Ulama Indonesia sebagai wakil kita dalam hal ilmu-ilmu agama yang lebih fakih daripada kita untuk memberikan fatwa tentang mubahalah, agar kelak tidak ada lagi penyidik yang keliru. Wong ajaran Islam kok dianggap penistaan agama. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya, bagaimana si pengacara Gus Nur ini menyampaikan sekaitan dengan kasusnya yang selama ini dia tangani, sahabat-sahabat. Tetapi ada beberapa catatan. Yang pertama adalah soal mubahalah. Saya kira di persidangan kita sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan itu secara standar dan syarat bermubahalah itu sudah menyalahi, karena yang bermubahalah itu kan kedua belah pihak. Yang pihak Pak Jokowi itu tidak ada, itu artinya secara syarat atau ketentuan dalam syariat agama itu dia sudah langgar. Itu yang pertama, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah ini soal kesaksian, apakah MUI itu harus didatangkan atau apa. Saya kira tidak menjadi persoalan. Yang namanya bahwa kesaksian di pengadilan dalam rangka untuk kategori kesaksian ahli, karena yang ahli itu kan soal agama, soal keahlian, keilmuan, dan saya kira sudah memenuhi, karena yang datang bersaksi adalah seorang ulama, seorang kiai, dan saya kira kapasitasnya sudah sah dan benar, sahabat-sahabat. Nah, ini yang membuat mereka mungkin gelisah ya, karena merasa sudah tersudutkan dan merasa bahwa yakin bahwa si Sugi Nur dan Bambang Tri pasti akan jatuh vonis. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.